Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun datangnya paling akhir, yaitu akhir zaman, tapi masuk surganya, sampai di surganya lebih dulu dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Dan oleh karena itu kita pantas dan layak untuk mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Maka tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah cara seorang umat mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang belum sempurna imannya sampai ia mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 15 dan hadis riwayat Muslim nomor 44 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan waktu kiamat itu? Kapan hari haknya kiamat itu? Kala beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, wa madza a'taddalah. Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Ya. Jadi ketika bertanya orang itu kepada Rasul, kapan hari hak kiamat itu? Rasul balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kalau kemudian orang itu menjawab, ma'adatul laha min kathir, ya, salatin wala somin wala sodaqah. Ya, aku tidak banyak mempersiapkan sholat, tidak banyak melaksanakan saum, tidak banyak sedekah.
untuk mempersiapkan hari kiamat itu aku tidak banyak sedekah, aku tidak banyak saum, dan aku tidak banyak sholat. Walakinni ahabbu Allah wa rasulahu, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Walakinni uhibbullah wa rasulahu, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sholat aku tidak banyak, saum aku tidak banyak, sedekah aku tidak banyak, tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti kelak kamu akan bersama orang atau siapa saja yang kau cintai. Jadi orang itu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, walaupun sholatnya tidak banyak, saumnya tidak banyak, sedekahnya tidak banyak, nanti akan bersama Allah dan Rasulnya. Ini menjelaskan betapa dahsyatnya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Bukhari nomor 3688 dan Muslim nomor 2639. Kemudian sedikitnya ada 7 cara seorang umat mencintai nabinya. Yang pertama, mengenal nabinya, ma'rifatun nabi. Dan ini salah satu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika di alam kubur. Apa komen kamu tentang orang ini? Ya. Maka orang yang beriman menjawab, dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul Allah. Jadi demikianlah kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW pada hari ini, dengan benar-benar mengenalnya, kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi tidak mungkin kita mencintai Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi. Nah, kenal Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari diantaranya sejarah hidup beliau melalui sirah nabawiyah, atau mempelajari sifat-sifatnya, pribadinya, yaitu syama'il, serta mempelajari perjuangan dan akhlak beliau. Nah, seperti membaca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kemudian juga membaca Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, yang kedua, cara mencintai Nabi Muhammad SAW itu dengan mengikuti sunnahnya. Agar apa? Agar dicintai dan dirahmati Allah serta diampuni dosa. Jadi ada 3 keuntungan, 3 kebaikan orang yang mengikuti sunnah Rasul. Pertama, akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, akan dirahmati, dikasihi dan disayangi oleh Allah. Insya Allah dapat tiket masuk surga. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti sunnahku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, cara mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperbanyak sholawat kepadanya, terutama di hari Jumat ini. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disunahkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Doakan Nabi agar beliau mendapatkan tempat yang tinggi dan terpuji Allah, kemudian aman dan selamat di sisi Allah Azza wa Jalla dalam surganya. Yang keempat, cara mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mencintai apa yang dicintainya. Inilah pentingnya kita mengenal Rasul. Apa sih yang dicintai Rasulullah? Di antaranya dalam hadis riwayat Bara bin Azib, dia berkata Rasul
memperhatikan, memandang kepada Ali menantunya, memandang kepada Fatimah putrinya, memandang kepada Hasan dan Husain cucunya. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni uhibbuhum fa'ahibbahum, ya Allah, aku mencintai mereka, maka cintailah olehmu mereka itu. Jadi mencintai apa yang dicintai Rasul, maka insya Allah ya kita akan ya dicatat sebagai umatnya. Kemudian sabda Nabi Sallam, ya, hubiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tibi wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, ya, bahwa telah dijadikan cinta kepadaku oleh Allah dari dunia kalian. Yang pertama an-nisa. Rasul itu suka wanita, bukan untuk dilecehkan, tapi untuk dimuliakan. Kemudian watibi, ya, aku pun ya cinta kepada wangi-wangian. Dan kemudian aku juga cinta kepada sholat, ya, karena sholat itu adalah hiburanku. Jadi kalau Rasul lagi sedih, ya, lagi berduka, bukan ke tempat hiburan, bukan. Ya, tapi beliau sholat, karena sholat bagi Rasul adalah hiburan yang menyenangkan hati beliau di kala sedih, di kala duka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwataman, ya, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mencintai Nabi diantaranya dengan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Nabi mencintai menantunya, Nabi mencintai putrinya, Nabi mencintai cucunya. Maka kita pun wajib mencintai mereka sebagaimana Allah juga mencintai mereka. Yang kedua, ya, Rasul suka dengan yang namanya wanita. Dia muliakan wanita itu, dia tinggikan wanita itu. Rasul juga senang dengan wangi-wangian. Dan dalam waktu yang sama Rasul suka menjadikan sholat sebagai pelipur lara. Ini hadisnya riwayat ya, Nasai, Ahmad, Hakim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya. Yang kelima, cara mencintai Nabi SAW adalah dengan menegakkan dakwah dan ajarannya. Artinya ikut terlibat dalam dakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam, baik langsung di mimbar atau via medsos, ya, di YouTube, ya, Instagram dan lain sebagainya. Itu lebih luas jangkauannya. Kemudian menjaga kemudian ajaran Nabi dan melindunginya dari penyimpangan. Sebab nanti ada zaman di mana banyak sekali ikhtilaf, perbedaan pendapat, ya, sehingga susah umat Islam itu dipersaudarakan dan persatukan. Maka tugas kita adalah bagaimana mengembalikan, ya, Quran dan Sunnah pada posisi yang sebenarnya, baik dalam akidah, ibadah maupun kemudian akhlak dan muamalah. Yang keenam, cara mencintai Rasul adalah rindu dan ingin bertemu dengan Nabi. Jadi cinta itu melahirkan kerinduan. Berdoalah agar diberi kesempatan bertemu dalam mimpi, atau termasuk umat yang mendapatkan syafaat al-udma pada hari kiamat di akhirat kelak. Yang ketujuh, menjadikan Nabi sebagai teladan atau uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Allah, dilihat oleh Allah, diajak bicara oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam hamba-Nya dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya, maka jadikan Rasul itu sebagai teladan. Dan kita juga ingin mendapatkan kebaikan di hari akhir. Ya, dimudahkan ketika dihisab, bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur, bahkan kemudian digiring oleh malaikat menuju pintu surga.
dan kita juga ingin dicatat sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Jadi orang yang paling banyak mengingat Allah adalah Rasulullah SAW. Maka zikir Rasul itu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita diberi perasaan untuk mencintai Nabi Islam, rasa cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal alladhi yablughuni hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu, dan amal yang bisa mengantarkanku kepada cintamu. Kemudian yang selanjutnya membela dan melindungi dirinya serta menjaga kehormatan dan keselamatannya. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Ya, apa itu? Mereka orang-orang yang beriman kepadanya pasti akan memuliakannya, pasti akan menolongnya, pasti akan mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan bersamanya. Mereka itulah orang yang beruntung, yang berhak, layak dan pantas untuk mendapatkan al-falah, surga Firdaus yang terbaik dan surga Aden yang tertinggi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrighna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrighna sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.